Terima kasih. Saya juga terima kasih sudah mendapat kepercayaan teman-teman di PWK Unsrat. Pak Alfian lebih di pemerintahan. Ini akan klop bagus ke depan untuk memberikan wacana, gambaran yang kepada teman-teman planner terutama. Yang terhormat juga di sini ada pelaku usaha pertanian yang cukup besar usahanya di Indonesia bagian timur ya, Pak Nurul Haki Asri nih. Selamat siang juga. Ada Pak Hesti, Bu Linda, dan teman-teman lain seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke. Baik, saya akan menyampaikan sebenarnya lebih kepada peran penataan ruang ya dalam penguatan ketahanan pangan ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Lanjut, Mas. Jadi ada beberapa aspek nantinya mengkaitkan dengan prolog bagaimana sebuah penguatan diksi dari penguatan ketahanan pangan itu sendiri ya. Ada sektor pertanian yang punya fungsi strategis terkait dengan pembangunan ekonomi, itu sebenarnya yang menjadi inti kenapa ada diksi terkait dengan ketahanan. Karena aspek ketahanan ini banyak aspek nantinya. Secara fisiologis, lahan pertanian memang banyak memiliki peran juga fungsi sentral, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Lalu lahan pertanian saat ini sebenarnya tidak lagi sedang baik-baik saja, begitu. Tadi sudah disampaikan data tentang lahan pertanian, mengupayakannya dari kementerian sudah sangat baik sekali, akan tetapi di daerah banyak hal-hal yang nanti kita akan eksplor. Kenapa ada ketidaksinkronan terkait dengan diksi ketahanan pangan ini, yang terkait dengan ketersediaan lahan. Lanjut, Mas. Nah, outline yang akan saya sampaikan di sini mengkaitkan dengan yang pertama isu, yang kedua tentang bagaimana potensi dan permasalahan, lalu ada karakteristik khusus, apalagi ini agak menarik karena karakteristik khusus dengan beberapa aturan-aturan yang baru saja keluar. Jadi ada beberapa aturan diskusikan dan itu sebenarnya mungkin masih bisa dilakukan lagi karena bagaimanapun apa yang saya sampaikan di awal, kearifan lokal, kondisional wilayah masing-masing berbeda, apalagi dikaitkan dengan endemi dari lahan ataupun bukan lahan tapi produksi pertaniannya sendiri, jenis dari tanaman itu sendiri. Jadi nanti akan banyak hal yang akan kita sampaikan bagaimana mengerucutkan permasalahan ini pada konteks yang sebenarnya tentang ketahanan pangan. Selanjutnya masalah kaitan dengan aturan perundang-undangan tadi yang saya sebutkan tadi. Lalu mengkaitkan dengan sustainable development. Lalu saya akan memapping atau menghususkan beberapa permasalahan-permasalahan dengan kelompok-kelompok dari proses thinking ataupun berpikir kita sebagai planner, lalu bagaimana problem solvingnya ke depan. Lanjut, Mas. Jadi kalau kita melihat dari isu secara nasional memang tentang ketahanan nasional ini, memang kita sudah sama-sama tahu lah bahwa nantinya akan ada beberapa proses dengan grand strategi apa yang akan dicapai dalam upaya untuk ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan itu. Lanjut, akan tapi di sini juga, lanjut Mas, ada beberapa hal dari isu tersebut mengkaitkan dengan ketahanan pangan ini, tidak hanya pada lahannya, tidak hanya pada bawah lagi, tidak hanya pada orangnya yang melakukan aktivitas. Jadi di situ juga ada proses bagaimana sebuah proses ini menjadi driven. Jadi ada beberapa yang mengkaitkan dengan hal-hal yang justru
kadang-kadang tidak diprediksi sebelumnya, menterkaitkan dengan justru ketahanan pangan ini akan banyak bermasalah pada ketahanan dari kewilayahan. Ada bermasalah terkait dengan society, ada kaitan dengan kultur, ada kaitan dengan infrastruktur, ada kaitan dengan politik, ada kaitan dengan bagaimana kita melihat secara keseluruhan proses dari bagaimana keberadaan dari pangan ini bisa mendukung energi misalnya, ataupun power of dynamic dari equity secara keseluruhan. Jadi nggak main-main nih masalah ketahanan pangan. Akan tapi kita melihatnya justru ada yang main-main di antara beberapa kaitan pelaksana di lapangan, mengkaitkan bukan petani, bukan pelaksana, bukan perencana, juga bukan pemerintah, tapi ada sesuatu yang salah di kita mengkaitkan dengan pengertian diksi dari ketahanan. Lanjut, Mas. Kalau kita melihat secara lebih jauh lagi, ada hal-hal yang sangat spesifik. Kita sudah bisa melihat 2 bulan lalu, saya menerima ini 2 bulan lalu, bahwa Bapak Presiden pun sudah mulai melihat akan ada semacam kekhawatiran terkait dengan resesi. Bahwa di 31 provinsi itu sudah ada beberapa kaitan defisit dari tanaman pangan. Di 30 provinsi ada defisit terkait dengan gula pasir. Di 23 provinsi terkait dengan cabai besar dan sebagainya. Itu fakta bahwa isu-isu inilah yang akan mengkaitkan dengan kondisional sekarang dan yang akan datang. Teman-teman semua, para planner, para senior, sekarang kita tidak sedang baik-baik saja. Bahwa kita sedang menanti ataupun juga menunggu proses dari resesi. Singapura kemarin sudah mengumumkan bahwa negaranya resesi. Kita tinggal menunggu saja. Jadi tinggal menunggunya ini, mari kita melihat secara luas bahwa apa yang bisa menjadi jalan keluar dari keseluruhan proses yang ada terkait dengan resesi ini. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa pertanian itu memang identik dengan rural, dengan kawasan pedesaan. Tapi kita juga jangan melihat skeptis terkait dengan pembeda antara rural dan urban. Karena dua-duanya itu mempunyai kaitan yang sangat erat. Jika rural kolap, urban juga akan kolap. Itu yang menjadi keterkaitannya, kenapa menjadi sangat penting pembahasan tentang bagaimana pembeda kawasan rural di mana tempat pertanian lebih dominan dan kawasan urban yang menjadi penikmat dari hasil-hasil pertanian tersebut. Jadi di sana bagaimana sebuah objek yang natur, kita melihat landscape-nya, density terkait dengan kawasannya, atau society-nya, masyarakat yang ada di sana, sudah sangat beda. Lanjut, Mas. Dan inilah yang menjadi pokok dari bahasan saya nantinya, bahwa dari aspek-aspek yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan, ada banyak, selain tata ruang. Jadi, di sana ada pertaniannya sendiri, ada bagaimana irigasinya, ketersediaan waduk, transportasi, perdagangan, ini akan mempengaruhi atau dipengaruhi kondisi industri atau kaitan dengan kesehatan dan kompromi hasil yang lainnya. Jadi tidak bisa kita melihat ketahanan pangan ini dari sudut tertentu karena ketidaktersediaan pangannya, tapi akan berpengaruh pada hal-hal yang lebih luas. Ya, teman-teman semua, dari kondisional faktual inilah saya melihat bahwa semakin kecil lahan-lahan sawah yang ada sekarang. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfian, ada target, ada yang sudah de facto-nya mungkin masih bisa dilihat lagi. Karena teman-teman semua harus diingat bahwa saya sudah melihat kondisional di daerah, justru dalam rencana tata ruang wilayah, yang dilihat itu, yang digambarkan itu hanya angka. Ini yang harus mungkin menjadi perhatian, mungkin masukan juga kepada Pak Alfian, meskipun di tingkatan pusat sudah bekerja sama dengan BIK ataupun LAPAN, tapi kondisional dari lokasi lahan tersebut. Saya masih sangat ingat misalnya ada konflik di daerah
justru plottingnya hanya berupa angka, tidak berupa hamparannya di mana pada rencana tata ruang wilayah. Ini akan menjadikan hal yang sangat spesifik nanti akan jadi permasalahan begitu didetailkan ke rencana detail ataupun hal-hal yang lain turunan dari RT RW, bahwa lahan-lahan tersebut justru habis, tidak ada karena hanya berupa angka, dan itu ditarget, dipegang oleh provinsi sampai ke tingkatan nasional, Bapak. Itu yang harus diperhatikan ke depan, karena nantinya adanya aturan yang tidak melihat sebenarnya kondisional di lapangan. Belum lagi kita melihat faktual, bukan hanya lahan, tapi kesesuaian dengan jenis-jenis tanaman-tanaman dari endemi yang ada di wilayah masing-masing. Lanjut, jadi poin masalah saat ini keterkaitannya sebenarnya dengan aturan penataan ruang. Jadi RT RW-nya direvisi memang 5 tahun sekali. Akan tapi proses untuk melegalkan itu juga membuat ada linkage ataupun batasan waktu yang bisa dipergunakan oleh orang yang paham benar tentang proses dan prosedur dari legalitas dari penataan ruang tersebut. Jadi ini juga akan memberikan kesempatan pada orang-orang yang nakal untuk mempergunakan hal-hal yang mengkaitkan dengan penguasaan baik dari S ke D dan lain sebagainya. Teman-teman semua, ada dua hal yang di sini yang alih fungsi yang terutama yang sangat besar sekarang di daerah. Jadi alih fungsi pun juga harus diperkirakan dan dilihat, karena para penguasa dan pengusaha terutama yang mengkaitkan dengan aspek pertanian ini melihat bahwa alih fungsinya, jadi ada yang, oh ini saya mohonkan untuk kegiatan terbangun misalnya di sawah tertentu. Tetapi dengan aturan-aturan yang ada dengan mengganti di lokasi lain, itu tidak sebanding kesuburannya dan lain sebagainya sebagai sebuah lahan pertanian yang sebenarnya. Jadi kita harus melihat secara lebih dalam lagi, apalagi lahan-lahan yang tidak bertambah, maka secara tata ruang seharusnya sudah ditetapkan batas maksimal dari penggunaan lahan yang ada. Dari SKL sebenarnya kita sudah tahu di mana sebenarnya hal-hal yang masih bisa ditetap atau diperuntukkan untuk tidak berubah menjadi lahan-lahan di luar lahan pertanian. Ini memang dilematis, karena by name by address memang harus sesuai aturan, masyarakat menyetujui apakah dia akan dipakai sebagai lahan pertanian yang namanya lahan pertanian berkelanjutan atau apalah. Yang penting di sini adalah ada sebenarnya care dari pemerintah untuk merangkul mereka. Kalau itu ditetapkan sebagai lahan pertanian, seharusnya lah ada yang diberikan kepada masyarakat sebagai insentifnya. Hal yang lain mengkaitkan dengan batas maksimal yang ada dari penggunaan yang lain. Jadi harus ada perhitungan sehingga dapat memaksimalkan ataupun dioptimalkan dari luas lahan menjadi luas dari produksi dan lain sebagainya. Apalagi dikaitkan dengan aturan undang-undangan yang lain, bagaimana tentang tata airnya dan sebagainya. Dulu sawah beririgasi teknis itu ditetapkan lebih dulu menjadi LP2B. Itu jelas karena ada bangunan irigasi. Tapi sekarang tidak. Sawah kering pun kadang-kadang ditetapkan sebagai lahan sawah. Ini yang harus juga dikonfrontir dengan aturan-aturan yang ada. Jangan asal plot. Bagaimana kita mau mempertahankan kalau di sana memang lahannya bukan lahan sebagai sawah. Belum adanya penetapan perda tentang lahan sawah berkelanjutan, ini juga menjadi masalah. Jadi hasil dari yang sudah saya sampaikan di atas, ada beberapa hal yang nanti mengkaitkan dengan bagaimana sinergitas pentingnya dari lahan pertanian tersebut. Apakah mengkaitkan ruang yang sebenarnya dari sebuah ruang pertanian, karena di sini tidak dipergunakan bersama seperti daerah-daerah yang ataupun wilayah atau negara yang mempergunakan lahan-lahannya untuk dikerjakan secara kolektif, seperti yang gambar di depan itu kan dilaksanakan seperti kolektif begitu, tidak dilaksanakan masing-masing dari petani. Lanjut. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa
Sebenarnya idealnya, kalau kita mau mempertahankan sawah tersebut, seharusnya objek, lalu kita melihat subjeknya, satu subjek agraria, terutama petaninya, harus sebenarnya punya lahan pertanian. Jadi tidak hanya penggarap, kalau hanya penggarap habislah itu. Kan tergantung yang punya. Ini aturannya yang belum tegas. Namun untuk memberikan setiap orang bidang tanah memang tidak mudah ya negara dalam kaitan ini karena terbatas. Nah, karena terbatas inilah harus kita mencari jalan-jalan atau hal yang lain, jalan keluar yang lain, bagaimana mungkin sebanyak-banyaknya profesi tani ini itu mempunyai tanah dan dipertahankan juga dikasih insentif. Kalau dibiarkan sendiri dia harus bertani, mereka juga akan terdesak secara satu, umur. Umur petani itu ada batasannya, seperti kita. Anak cucunya belum tentu mau jadi petani. Kedua, lahannya. Lahan yang menterkaitkan dengan pertanian itu keterdekatannya dengan hal-hal yang lain. Jika hal tersebut diplotting untuk lahan-lahan pertanian, apalagi lahan pertanian yang berkelanjutan, beri dia insentif, beri dia sarana-prasarana, beri dia faktor produksi lain yang memungkinkan mereka bisa optimal. Lanjut, Mas. Dari kita melihat aturan agraria dalam pertanian, ya, tidak atau belum, ada konsentrasi yang berarti dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, serta kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan orang banyak. Ini yang belum diperhatikan secara mendetil. Seperti halnya aturan yang sekarang. Misalnya ada rimba kota dan sebagainya. Begitu kita masukkan hal-hal yang spesifik, seperti di daerah-daerah, seakan-akan disamakan. Daerah di Papua misalnya, dengan produksi ataupun jenis tanaman tertentu endemi, nggak bisa disamakan dengan di daerah Jawa. Apakah kita akan menghilangkan jenis-jenis tanaman endemi ini di daerah-daerah dengan menyamakan profil, dengan menyamakan format? Tidak begitu caranya. Ini yang selalu saya tekankan bahwa sebuah aturan itu menjadi jalan keluar untuk mengarah pada sesuatu yang lebih baik. Terjaminnya kepastian hak, penguasaan kepemilikan, penggunaan pemanfaatan. Kita juga kalau mengkaitkan dengan penggunaan dan pemanfaatan, para planner pada saat memplotting lahan pertanian, itu kita hanya melihatnya data yang ada. Karena kita nggak buat data. Data yang ada itu LP2B. Bagaimana mungkin kita memplotting lahan pertanian jika LP2B-nya tidak diperdakan? Itu yang menjadi kesulitan kita. Maka dari itu memang menjadi sangat penting bahwa de jure dari sebuah proses penetapan lahan itu menjadi hal yang penting. Belum lagi nanti Mas Somba akan bicara tentang hal-hal yang spesifik. Ini saya bicara yang global nih, terkait dengan bagaimana sulitnya si planner ini dalam mempertahankan plotting-plotting dari lahan pertanian. Lalu terjaminnya keberlangsungan dan kemajuan sistem produksi. Jangan dibiarin tuh masyarakat hanya plotting, hanya aturan, tapi nggak ada hal-hal yang membuat mereka tergerak. Ya kalau ada 100 orang seperti Pak Mas Roy Somba, begitu. Jadi bisa ada ide-ide bagus untuk bagaimana membuat tidak hanya tergantung dari keberadaan yang ada. Explore apa yang dipunyain. Lanjut. Dari beberapa hal yang saya sampaikan ini, jadi sumber kehidupan yang dapat mengembalikan kedaulatan pangan ini, saya melihatnya dari human capital sampai social capital, natural capital, sampai kepada mungkin financial capital. Ini harus dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya melihatnya dari, jadi kalau kita main mapping dari seorang planner, lanjut Mas, setelahnya nih, lanjut. Ya, lanjut. Nah, mind mappingnya mewujudkan sebenarnya keberadaan dari industri yang berkelanjutan itu. Ngelihatnya dokumen perencanaan, ngelihatnya dokumen perencanaan pembangunan. Lanjut lagi, biar lebih cepat. Ya, saya membagi 3 hal dalam harmonisasi dokumen RT/RW karena melihatnya plottingnya lebih besar lagi, lebih kepada RT/RW-nya, bukan kepada rencana teknisnya. Harmonisasi dokumen RT/RW dengan LP2B.
mulai rencana tata ruang wilayahnya sampai perlindungan lahan pertanian pangannya. Itu bagaimana? Misalnya KP2B-nya seperti apa lokasinya? Jangan lihat LP2B-nya dulu. Baru nanti lahan cadangannya seperti apa. Baru lihat LP2B-nya seperti apa. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah di RT RW itu lebih baik KP2B atau LP2B, akan terjawab. Jadi harmonisasi dokumen RT RW ini dengan LP2B-nya terlihat. Lanjut, ini hal yang lain. Kalau tadi harmonisasi yang kedua ini mengkaitkan RT RW dengan peraturan. Jadi pelindungan terhadap lahan pertaniannya. Bagaimana di rencana tata ruang wilayah ini nurun tuh jaminan luasan lahannya itu ada di aturan-aturan yang ada itu. Baru tuh pelindungan dan pemberdayaan petaninya juga ada konteks yang jelas di sana. Dan yang terakhir, lanjut, yang terakhir mengkaitkan dengan skema harmonisasi RT RW dengan agenda kedaulatan pangan sendiri. Jadi ngelihatnya tata ruangnya ada kawasan pertanian berkelanjutan di situ, masuk lagi ke jaminan terhadap satu, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangannya seperti apa. Lalu masuk ke pencapaian dari kemandirian, kedaulatan pangan di tingkatan lokal sekalipun, daerah sampai nasional. Disitulah nanti ada agenda-agenda tentang kemandirian dan kedaulatan pangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sebagai pemantik diskusi. Ini akan banyak hal pertanyaan jika teman-teman konsen tentang hal ini. Tidak sedang baik-baik saja kondisi pertanian kita sekarang. Apalagi dikaitkan dengan bagaimana kita mempertahankan lahan pertanian tersebut dalam rencana tata ruang wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.